Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Engemidi, BP 161053-2004. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage untuk Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi kewajiban saya dari tugas seminar akuntansi keuangan dari Ibu Elvira Lutan. Presentasikan kali ini yaitu pertama apa itu konservatisme dalam akuntansi, selanjutnya yaitu teori agensi dan optimisme sebagai landasan teorinya, juga landasan teori juga yaitu macam-macam struktur kepemilikan dan juga apa sih ukuran perusahaan dan juga leverage. Lanjut kita bahas mengenai topik intinya yaitu pengaruh penerapan konservatisme dalam akuntansi dan juga lanjutkan ke implikasi konservatisme terhadap praktik akuntansi terkini dan kita tutup dengan kesimpulan. Nah, kita masuk bagian pertama yaitu apa sih itu konservatisme dalam akuntansi. Ini kita bagi dalam 3 batch yaitu definisi, selanjutnya tuh akuntansi konservatisme yang bermanfaat itu gimana sih, dan juga akuntansi konservatisme tidak bermanfaat jika apabila dia bagaimana. Nah, lanjut. Pertama kita bahas mengenai apa itu konservatisme. Nah, ini kita ambil beberapa pendapat ahli ya. Pertama itu dari Basu tahun 1997, itu konservatisme adalah prinsip yang mengakui biaya dan rugi lebih cepat dan juga mengakui pendapatan untung lebih lambat, dan juga menilai aset dengan kewajiban yang terendah dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Nah, konsekuensinya, maka apabila terdapat kondisi yang memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian, maka biaya atau hutang dan juga maka kerugian biaya dan hutang tersebut harus segera diakui. Sebaliknya, apabila kondisi kemungkinan menghasilkan laba, pendapatan atau aset, maka laba dan pendapatan atau aset tersebut tidak boleh langsung diakui sampai kondisi tersebut benar-benar terrealisasi. Nah, lanjut itu ada juga pendapat dari Amelia tahun 2005, itu konservatisme akuntansi menyatakan apabila ada beberapa alternatif, maka alternatif yang seharusnya dipilih adalah alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya. Ini hampir sama dengan penjelasan dari pendapat yang pertama tadi. Kita lanjutkan. Nah, konservatisme dalam akuntansi yang bermanfaat apabila pertama itu apabila laba komprehensif yang disusun menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh perusahaan, sehingga laba disusun dengan metode konservatif tidak merupakan laba yang dibesar-besarkan nilainya, sehingga dapat dianggap sebagai laba yang berkualitas. Yang mana artinya itu pada dasarnya manajer itu ingin kinerjanya dinilai baik oleh pemegang saham, sehingga mereka kemungkinan akan melaporkan laba yang lebih besar agar dinilai baik oleh pemegang saham. Kita lanjutkan ke konservatisme dalam akuntansi yang tidak bermanfaat. Nah, di sini Mayangsari dan Wilopo berpendapat bahwa suatu laporan keuangan jika penyusunannya menggunakan metode yang konservatif, dia mengakibatkan laporan akuntansi itu yang dihasilkan cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Hal ini terkait juga ya. Pertama, konservatisme itu melaporkan terlalu rendah baik laba maupun aset. Hal ini akan mempengaruhi kualitas relevansi laporan keuangan, khususnya netralitas.
Nah, karena ingin mungkin mempertahankan reliabilitas atau kadang perusahaan itu mengabaikan relevansi informasinya. Nah, ini kalau konservatisme itu menjadi tidak bermanfaat jikalau ada kepentingan-kepentingan lain yang dimasukkan ke dalamnya. Kedua itu mungkin konservatisme merupakan hasil dari penundaan pengakuan secara selektif terhadap berita baik, sementara dengan segera mengakui berita-berita buruk. Nah, ini juga berdampak menjadikan prinsip konservatisme itu seakan-akan tidak bermanfaat. Itu mengakibatkan kayak understatement gitu terhadap laba yang dilaporkan untuk periode saat ini, dan juga overestimate untuk terhadap laba yang dilaporkan untuk periode yang akan datang. Konservatisme dalam akuntansi, dalam standar akuntansi keuangan itu disebutkan terdapat beberapa metode dalam SAK mengenai prinsip-prinsip akuntansi konservatisme ini sendiri. Nah, kita dapat melihat itu pertama PSAK nomor 14 itu mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Nah, ini kita bisa menggunakan metode FIFO, LIFO, dan juga average. Kita dapat memilih metode-metode tersebut dan penerapan akuntansi. Lanjut itu ke PSAK nomor 17 tentang akuntansi penyusutan, namun diganti direvisi untuk PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 itu mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya penyusutan. Ini metode yang digunakan untuk menilai aset tetap ya. Perusahaan memiliki periode yang semakin pendek. Lanjut itu ada juga PSAK nomor 19 itu untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harusnya dilakukan bagi aset yang tidak berwujud. Terakhir itu PSAK nomor 20 tentang biaya riset dan pengembangan. Nah, itulah beberapa PSAK yang menggunakan prinsip konservatisme, dan masih ada PSAK lainnya. Kita masuk ke selanjutnya ke teori agensi. Jason and McLean 1976 menyatakan bahwa teori keagenan disebut juga sebagai teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan sebagai suatu perserikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan. Mereka juga menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk melakukan suatu jasa untuk kepentingan mereka, meliputi pendelegasian beberapa kekuasaan dan juga pengambilan keputusan kepada pihak lain tersebut. Dengan demikian, teori ini mengindikasikan bahwa adanya kepentingan setiap pihak yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, sebagai catatan itu kita dapat bagi menjadi dua kepentingan aja dulu. Pertama itu ada pihak yang berkepentingan. Nah, itu kita bisa menyebutkan itu adalah pemegang saham sebagai prinsipal dan juga manajer perusahaan sebagai agen. Nah, agen harus melakukan tugas yang diberikan oleh prinsipalnya sebagai tanggung jawabnya, dan prinsipal juga diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian uang yang diperoleh dari investasi pada perusahaan. Beberapa perilaku manajemen sebagai agen dengan berbagai prinsipalnya. Menurut Charil dan Ghazali tahun 2007, dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hubungan keagenan. Pertama yaitu hubungan manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Nah, manajemen akan cenderung menerapkan akuntansi yang kurang konservatif
atau optimis apabila kepemilikan saham yang ada di perusahaan lebih rendah dibandingkan kepemilikan pemegang saham eksternal. Agen atau manajer itu ingin agar kinerjanya dinilai bagus dan juga mendapatkan bonus, sehingga adanya asumsi plan gitu kan. Dan juga manajer cenderung meningkatkan laba periode berjalannya. Kedua itu hubungan manajemen dengan kreditor. Apabila rasio hutang atau ekuitas perusahaan tinggi, maka kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang konservatif atau yang cenderung menurunkan laba akan semakin besar. Hal ini dikarenakan mungkin kreditor dapat mengawasi kegiatan operasional manajemen dan juga sehingga pihaknya meminta manajemen agar melaporkan laba itu konservatif demi keamanan dari dananya atau investasi yang diberikan oleh kreditor berupa utang. Lanjut itu hubungan manajemen dengan pemerintah. Nah, manajer akan cenderung melaporkan labanya secara konservatif atau lebih hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintahan. Ini wajar-wajar saja ya. Kalau perlu dipakai metode yang mungkin lebih konservatif untuk menampilkan aset dan juga laba perusahaan. Nah, perusahaan yang lebih besar itu akan lebih disoroti oleh pihak-pihak tersebut dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, maksudnya pihak pemerintah ya. Dan juga perusahaan lebih besar harus dapat menyediakan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial yang lebih baik kepada masyarakat sebagai tuntunan dari pemerintah, dan juga harus membayar pajak yang lebih tinggi sesuai dengan laba perusahaan yang tinggi. Nah, apa sih beda optimisme dengan akuntansi konservatisme dalam akuntansi? Nah, konservatisme dalam akuntansi itu menyatakan bahwa apabila ada beberapa alternatif akuntansi, maka alternatif yang seharusnya dipilih adalah alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatannya lebih besar dari seharusnya. Nah, berbeda dengan konservatisme itu bila menggunakan prinsip optimisme, maka perusahaan akan melaporkan laba cenderung lebih tinggi. Perusahaan juga akan menggunakan konsep ini biasanya lebih berani dalam mengambil risiko, tetapi kurang dapat dalam mengantisipasi ketidakpastian kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu beda antara konservatisme dalam akuntansi dan juga konservatisme dengan menggunakan prinsip optimisme. Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai struktur kepemilikan. Nah, struktur kepemilikan ini sendiri itu dibagi 3. Pertama, yang saya paparkan 3 ya. Pertama itu struktur kepemilikan manajerial. Struktur kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki perusahaan dibanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak eksternal. Nah, besar kecilnya struktur kepemilikan saham dapat kita pengaruhi dengan kebijakan dan juga pengambilan keputusan perusahaan. Misalnya, pemegang saham eksternal memiliki saham yang lebih besar dibandingkan manajer, maka pemegang saham itu berhak untuk mengetahui campur tangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan, atau yang lebih besar memegang saham, maka pendapatnya itu lebih dihargai dan juga pendapatnya itu lebih menjadi prioritas utama untuk direalisasikan. Lanjut itu kita masuk ke struktur kepemilikan institusional. Nah, struktur kepemilikan institusional itu sendiri itu merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh seluruh pihak institusional
dari seluruh jumlah saham yang beredar. Nah, Budiono menyatakan kepemilikan institusional ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan laba. Kita lanjutkan ke struktur kepemilikan publik. Struktur kepemilikan publik merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dari seluruh saham yang beredar. Pengendalian akan cenderung rendah apabila kepemilikan publik itu menyebar. Hal ini dikarenakan karena pemilik saham dari suatu perusahaan menjadi banyak dan masing-masing pemilik itu memiliki jumlah saham yang sedikit. Maka perusahaan akan dapat melakukan manajemen laba dan menaikkan laba agar mendapatkan bonus karena kinerjanya yang dinilai bagus. Karena yang lebih banyak kita lihat pada struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ini lebih banyak ke struktur pemilikan publik ya. Karena kalau udah go public maka saham-sahamnya tuh ada yang sampai kuadran lebih kecil, sangat kecil gitu. Kita lanjut ukuran perusahaan dan leverage. Nah, ukuran perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar itu memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan profit yang lebih tinggi. Tentunya itu profitnya lebih tinggi ya. Oleh karena itu, perusahaan besar itu memiliki risiko lebih banyak risiko dan juga masalah. Dan juga perusahaan besar itu juga akan dihadapkan pada biaya politis. Maksudnya biaya politis di sini seperti pajak, semua biaya transfer kekayaan yang harus ditanggung perusahaan terkait dengan tindakan regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke leverage. Nah, leverage ini adalah perusahaan go public itu telah tentunya tidak lepas dari hutang ya, yang dapat digunakan untuk memperluas usahanya, untuk ekspansi perusahaannya. Hutang yang digunakan untuk memperbesar ukuran perusahaan dapat diperoleh dari kreditor, dari pemegang saham, atau dari pinjaman-pinjaman lainnya. Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Nah, jika perusahaan telah memberi pinjaman pada kreditor, telah diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara otomatis mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang dipinjam dan juga mengharapkan hasil dari dapat menghasilkan keuntungan atau bunga yang besar. Nah, menurut Winston dan Brigham tahun 1990, untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang mungkin kurang menguntungkan kreditor, mereka dapat melakukan berbagai cara seperti pertama itu melakukan melalui persyaratan yang diajukan dalam perjanjian kredit. Nah, kreditor dapat mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan keuangan yang konservatif. Kedua itu jika kreditor berpendapat bahwa perusahaan mencoba mengambil keuntungan dari mereka dengan cara yang tidak etis, maka mereka itu menghentikan pemberian kredit. Selanjutnya itu juga pemberian kredit itu dilakukan dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi daripada biaya normalnya. Baik, kita lanjut. Pengaruh penerapan konservatisme dalam akuntansi. Ini kita bagi-bagi juga. Ada 5 ya.
Pertama itu pengaruh kepemilikan, pengaruh struktur kepemilikan, pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi, juga pengaruh leverage terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Untuk pengaruh struktur kepemilikan kita bagi nanti ada 3. Nah, pertama pengaruh struktur kepemilikan. Perusahaan akan semakin pertama itu pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Nah, perusahaan itu akan semakin menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif apabila kepemilikan saham itu yang dimilikinya tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak hanya mementingkan laba yang ditonjolkan itu besar dalam laporan keuangan, tetapi lebih mementingkan kontinuitas perusahaan atau keberlanjutan perusahaan yang di masa yang akan datang. Karena laba yang dinilai tidak berlebihan, maka akan terdapat cadangan dana yang tersembunyi yang dapat digunakan perusahaan untuk membesarkan perusahaannya sehingga meningkatkan jumlah investasi. Lebih lanjut, biasanya target suatu perusahaan diorientasikan dengan laba. Maka semakin tinggi laba kinerja manajemen, maka semakin baik kinerja manajer tersebut dan juga mendapatkan bonus yang lebih tinggi. Oleh karena itu, struktur kepemilikan manajerial itu berpengaruh secara positif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Dapat struktur kepemilikan kedua itu pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Nah, investor institusional itu mempunyai investasi ekuitas yang cukup besar sehingga investor institusional itu terdorong untuk mengawasi tindakan dan kinerja manajer itu lebih ketat. Jika investor institusional ini mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah yang besar, maka mereka mempunyai hak untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajemen, sehingga investor cenderung itu berharap investasinya tertanam dalam perusahaan aman dan juga tingkat returnnya lebih tinggi. Lebih lanjut di sini Budiono tahun 2005 dan juga Dahayu 2012 itu menyatakan kepemilikan institusional juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses laba yang dimonitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, struktur kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Baik, kita lanjut ke gimana sih pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Sama halnya dengan institusional, publik cenderung menginginkan laba yang lebih besar untuk menarik kayak investor, kedua memberikan kepercayaan dan kepentingan lainnya. Ditambah lagi mereka hanya berkonsentrasi pada kepentingan jangka pendek untuk segera mendapatkan return. Dengan demikian perusahaan akan cenderung melaporkan laba yang kurang konservatif atau lebih tinggi yang dilaporkan kepada publik. Maka dari itu struktur kepemilikan publik juga diasumsikan berpengaruh secara negatif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Kita lanjut ke pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi.
Nah, apabila suatu perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang berukuran besar, maka perusahaan akan menerapkan akuntansi secara konservatif. Dan juga perusahaan itu akan lebih dihadapkan pada biaya politis yang tinggi, contohnya pajak, biaya pelayanan publik, CSR, dan lain-lain gitu. Sehingga untuk mengurangi biaya politis tersebut, perusahaan lebih menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif untuk penyataan laba yang disajikannya supaya tidak berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar itu disoroti pemerintah, sehingga pemerintah sebagai regulator negara di mana perusahaan tersebut berdiri mendorong bahwa perusahaan itu harus membayar pajak lebih tinggi gitu, bila mana laba usahanya disajikan dalam laporan keuangan itu tinggi. Nah, LO 2005 dan DAYU 2012 itu menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran cenderung lebih besar perusahaan yang berukuran lebih besar itu akan cenderung melaporkan laba yang lebih rendah atau relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi yang konservatif. Maka dari itu, ukuran perusahaan kami asumsikan berpengaruh secara positif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Lanjut ke pengaruh leverage terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Nah, leverage itu menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan juga merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara otomatis itu mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan dan diharapkan untuk menghasilkan laba keuntungan. Menurut LO 2006 dan juga DAYU 2012 menyatakan jika perusahaan mempunyai hutang yang tinggi, maka kreditor juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan operasi. Dengan demikian, asimetri informasi antara kreditor dan juga perusahaan berkurang karena manajer tidak dapat menyembunyikan informasi keuangan yang mungkin akan dimanipulasi atau dilebihkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, kreditor meminta manajer untuk melakukan pelaporan akuntansi secara konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Lebih lanjut, semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul di pemegang saham dan juga pemegang obligasi ya tentunya, yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif. Oleh karena itu, leverage itu berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Kita lanjut ke implikasi konservatisme dalam praktik akuntansi terkini. Nah, perusahaan itu akan masih tetap menghadapi ketidakpastian ya untuk menyiapkan saldo pada laporan keuangan dan juga menggunakan nilai wajar fair value. Oleh karena itu, di mana terdapat ketidakpastian masih akan tetap dibutuhkan konservatisme. Nah, konservatisme di sini lebih mengarah kepada sikap akuntansi yang tidak secara konsisten dapat diterapkan pada semua macam isu akuntansi. Nah, konservatisme sendiri itu di dalam IFRS akan dapat diterima sebagai peranan bantuan dalam kerangka konseptual. Tentunya ada kalanya peran konservatisme itu sangat penting, seperti pengaruh-pengaruh yang kita bahas, pengaruh konservatisme, penerapan konservatisme terhadap
struktur kepemilikan, dan juga terhadap leverage dan juga ukuran perusahaan. Baik, secara garis besar hasil dari paper kita kali ini. Nah, kesimpulannya, struktur kepemilikan manajerial itu berpengaruh negatif ya. Untuk struktur kepemilikan manajerial itu berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Struktur kepemilikan institusional itu berpengaruh negatif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Struktur kepemilikan publik berpengaruh secara negatif terhadap konservatisme dalam akuntansi, dan juga ukuran perusahaan itu berpengaruh positif tadi dalam konservatisme akuntansi, dan juga leverage itu juga berpengaruh positif dalam peranan konservatisme di akuntansi. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan.